Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Selamat datang di 2521 guys. Di awal cerita kita dibawa ke masa kini. Seorang gadis remaja bernama Kim Min Chae, putri dari mantan atlet anggar terkenal Nahido, sedang mengalami tekanan berat dalam latihan balet. Merasa frustasi, ia memutuskan kabur dari latihan dan pergi ke rumah neneknya. Di sana, tanpa sengaja, ia menemukan sebuah diary lama yang ternyata milik ibunya guys. Dan begitu halaman itu terbuka, kita pun dibawa mundur jauh ke tahun 1998, tepat di masa semua cerita besar itu dimulai. Tahun 1998 adalah masa yang penuh gejolak. Korea Selatan sedang dilanda krisis finansial besar, IMF, yang menguncang kehidupan banyak keluarga. Dan di tengah situasi itu, kita bertemu dengan remaja berusia 18 tahun, bernama Nahido, siswi SMA yang penuh energi, impulsif, dan memiliki hasrat yang besar pada dunia anggar. Hido bukan sekadar suka anggar guys. Bagi Hido, anggar adalah hidupnya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa dekat dengan ayahnya yang sudah meninggal. Setiap kali ia menggenggam pedang anggar, ia merasa seperti menghidupkan kembali kenangan yang hampir hilang. Namun krisis ekonomi memberikan pukulan telak. Klub anggar sekolahnya akan dibubarkan. Nah, tidak ada dana, tidak ada pelatih, dan tidak ada yang peduli lagi pada olahraga itu. Bagi sebagian siswa, itu mungkin hal yang tak penting, tapi tidak untuk Hido. Ia menolak menyerah. Dengan penuh semangat, ia melakukan berbagai cara, mohon pada gurunya, menandatangani permintaan, bahkan mencoba mencari sponsor. Tapi tak ada hasil guys, klub anggar tetap akan ditutup. Di titik inilah Hido membuat keputusan besar. Ia ingin pindah ke sekolah yang masih memiliki klub anggar aktif. Sekolah yang sama seperti atlet idolanya berlatih, Koyurim, atlet anggar nasional yang ia kagumi sejak lama. Namun pindah sekolah tidak semudah itu. Ia butuh alasan kuat guys, alasan yang tidak bisa ditolak. Terus apa yang ia lakukan ya? Sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh seseorang seberani atau senekat Nahido. Dengan sengaja, ia membuat keributan di sekolah. Ia mencari masalah hanya untuk mendapatkan sanksi yang bisa membuatnya dikeluarkan. Ini bukan tingkah remaja nakal, ini tekad seorang anak yang rela melakukan apa saja demi mimpinya. Sementara itu, kita dikenalkan pada sosok lain, seorang pemuda bernama Baek Yijin. Sebelumnya, dia berasal dari keluarga berada, mahasiswa yang hidup nyaman, tapi krisis IMF menghancurkan semuanya dalam sekejap. Perusahaan keluarganya bangkrut, utang menumpuk, keluarganya tercerai-berai. Kini Yijin hidup sendiri, jauh dari keluarga, dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Mengantar koran, membersihkan perpustakaan, dan melakukan pekerjaan kasar apapun yang bisa memberinya sedikit uang. Hidupnya berubah drastis dari kemewahan menjadi perjuangan sehari-hari. Dan di tengah hidup yang berat itulah jalan Yijin bersinggungan dengan Hido. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja guys, di depan rumah Hido saat Yijin mengantar koran di pagi hari. Pertemuan itu singkat, sederhana, dan penuh kesan. Dua orang dari dunia berbeda, seorang gadis yang berlari mengejar mimpinya, dan seorang pemuda yang justru kehilangan semuanya dipertemukan tanpa rencana. Sementara itu, Hido terus melanjutkan rencananya untuk pindah sekolah. Setelah membuat masalah besar, akhirnya pihak sekolah mempertimbangkan untuk mengeluarkannya. Ibunya, seorang pembawa acara berita terkenal, awalnya marah, tapi pada akhirnya membiarkan keputusan itu terjadi. Hubungan ibu dan anak ini dingin, jauh, dan minim komunikasi. Itulah salah satu alasan Hido ingin membuktikan dirinya lewat anggar. Di penghujung episode, kita melihat Hido berdiri di pintu gerbang masa depannya. Ia siap memulai langkah baru menuju mimpinya, ke sekolah idolanya, tempat ia berharap bisa bertemu Koyurim dan menjadi atlet hebat. Yijin di sisi lain bekerja keras meski hidupnya terasa semakin berat. Namun ketika ia melihat Hido yang berjuang, ada sedikit harapan yang kembali muncul dalam hidupnya, walau ia sendiri belum menyadarinya. Episode ini pun ditutup dengan suasana hangat, emosional, dan penuh harapan.
Mincai di masa kini menutup sejenak dari itu dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Dan kita pun ikut merasakan dorongan yang sama ingin tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan begitulah episode pertama dari 2521, bukan hanya pembuka cerita, tapi juga penanda dimulainya perjalanan dua hati yang akan saling bertemu, saling menguatkan, saling mengubah hidup satu sama lain. Popon pamit dulu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.